kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau guru batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 24 Agustus 2022, yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Molo di bibeltai di dogma songonon. Ai isema naung tumadda rohani debata. Asa ajaranna ibana. Alai rohani Kristusido anggo dihami. Ido sahatna hatani dibata. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Definisi pikiran Kristus adalah cara berpikir seperti Kristus, yaitu pikiran yang alkitabiah. Di dalam dunia, pola pikir manusia itu sangat besar bedanya satu sama lain. Dan pikiran itu terus berubah sesuai dengan perubahan zaman. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu kekal. Lukas pasal 21 ayat 33. Sebab itu pikiran Kristus juga tidak berubah hanya karena keadaan atau sikon yang berubah. Maka untuk setiap perubahan kita harus mempunyai jawabannya yang akan menjadi pendirian kita untuk menghadapinya. Pola pikir seseorang dipengaruhi dan ditentukan oleh banyak faktor. Tetapi masing-masing yang akan menentukan sendiri-sendiri pola pikir mana yang dipegangnya. Seringkali meskipun sikon dan keadaannya sama, tetapi ternyata pola pikirnya berbeda. Dan ini mewarnai cara hidupnya, bahkan menentukan nasibnya untuk di dunia dan kekal. Mungkinkah kita manusia berdosa memiliki pikiran seperti Kristus? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma 11 ayat 34. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Kita hidup karena anugerah Tuhan dan kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan dan terus mencari kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu kita rahasia-rahasia Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ai isema nau tumadda rohani debata, asa ajaranna ibana, alai rohani Kristusido
anggo dihami. Kita harus hidup memiliki pikiran seperti Yesus. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Hikmat Allah akan kita dapat saat kita sungguh-sungguh mencari dan menggali firman Tuhan dan kebenarannya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10. Ada 3 tipe orang di dunia ini. Pertama, manusia biasa, di mana Kristus belum ada di dalam kehidupan mereka. Kedua, Kristen bayi. Kristen sudah ada di dalam kehidupannya, tetapi ego masih berkuasa. Dan yang ketiga adalah Kristen dewasa, di mana Kristen dewasa membiarkan Kristus berkuasa atas hidupnya. Memiliki pikiran Kristus berarti melakukan tindakan seperti yang Kristus mau. Kisah Sarah yang mengizinkan Abraham untuk mengambil hambanya adalah sebuah contoh berbuat baik di luar jalan pikiran Kristus. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Kejadian 16 ayat 2. Sarah ingin menolong Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Ia melakukan sesuatu yang baik di luar jalan pikiran Kristus. Saat kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik, tetapi di luar pikiran Kristus, maka hal yang tidak baik akan terjadi. Apa yang dilakukan oleh Sarah akibatnya masih kita rasakan sampai sekarang. Yang dilakukan Sarah sebenarnya tidak menyimpang, karena budaya waktu itu, jika seorang istri tidak bisa hamil, suaminya boleh mengambil hambanya atas seizin istrinya. Tapi walau itu budaya, tapi Tuhan tidak menginginkan hal tersebut. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang menurut kita baik. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berpikir sebagai Yesus, maka berparinglah Yesus. Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Engahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Markus 8 ayat 33. Yesus menghardik iblis yang ada di dalam pikiran Petrus, karena Petrus berpikir menurut pikirannya sendiri. Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Markus 8 ayat 5. Terkadang setiap kita tidak bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Saat kita hanya memikirkan keinginan daging, maka apa yang kita lakukan seperti apa yang kita pikirkan. Pikirkanlah hal-hal seperti yang Kristus pikirkan. Dalam pikiran manusia yang ada hanya makan, sandang, papan, uang, mobil, dan segala keinginan duniawi. Berbeda dengan pikiran Yesus. Apa saja yang ada dalam pikiran Yesus? Pertama, the selfless mind. Jangan kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Dalam pikiran Kristus yang dipikirkan adalah kepentingan jiwa-jiwa dan orang lain. Jangan kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Dalam pikiran Kristus yang dipikirkan adalah jiwa-jiwa dan orang lain. Yesus tidak berpikir fokus terhadap dirinya sendiri, tetapi ia lebih senang memikirkan jiwa-jiwa. Jangan terlalu memikirkan ego kita, tetapi pikirkanlah sesama kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita memerlukan sesama kita.
kurangi memikirkan diri sendiri dan perbanyak memikirkan jiwa-jiwa. 2. The sacrificial mind. Dalam pikiran Yesus yang ada adalah berkorban, bukan mencari korban. Yesus rela disalahkan meskipun dia tidak salah. Dalam kehidupan kita, terkadang kita suka mencari kambing hitam dan tidak mau jika disalahkan. Belajarlah dari Yesus yang suka berkorban untuk orang lain. Ketiga, the serving mind. Pikiran Yesus selalu melayani, mengasihi, dan mengampuni. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Begitu juga dalam kehidupan kita. Hiduplah dan miliki hati dan pikiran yang mau melayani sesama. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8. Ada dua jenis pikiran. Pikiran Kristus dan pikiran iblis. Terus gali firman Tuhan untuk memiliki pikiran seperti Yesus. Sebab saat pikiran kita dikuasai pikiran yang bersifat kedagingan, maka ada 4 konsekuensi saat kita hidup di dalam daging. Roma 8. Pertama, maut, kematian, karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 2. Musuh Allah, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 3. Belenggu perhambaan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. 4. Allah tak berkenan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, hendaklah kamu itu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 5. Amin. Marilah kita berdoa. Ajarlah kami ya Allah untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu tuntun kami, bimbing kami untuk selalu berpikir seperti Kristus. Itulah yang membawa kami ke dalam hidup penuh sukacita, kepada kehidupan kekal, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Berkati hidup kami selalu dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kesalahan kami, agar kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Salam.